walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada 60 negara, sebahagian kaum muslimin salat Idul Fitri, merayakan Idul Fitri sama seperti kita. Saya membayangkan sidang jamaah yang mulia, di tengah-tengah lapangan seperti ini seharusnya membuat hati dan jiwa kita bergetar. Ini adalah miniatur padang mahsyar. Apa yang kita cari selama ini? Kita berlomba-lomba kepada dunia ini. Kadang-kadang hati kita keras, mata kita buta. Kadang-kadang kita lupa dari mana kita diciptakan dan di mana kita akan dikumpulkan. Di dalam Al-Quran, sidang jamaah yang mulia, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Dalam surat Abasa ayat 33, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Apabila suara yang memekakkan telinga kita, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tak ada satupun manusia yang mampu menanggung dosa-dosa saudaranya. Semua lari, sidang jamaah yang mulia. Semua akan berpisah, kata Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dan pada hari itu ibu dan bapaknya juga berpisah. Wa sahibatihi wa bani. Dan dari itu istri dan anak-anak kita juga berpisah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusannya masing-masing.
Pada hari itu kita sibuk mengukur dosa kita masing-masing. Pada hari itu kita sibuk dengan kesalahan kita di dunia. Sidang jamaah yang mulia, ini pelajaran baik. Kita menghindar dari panas, tapi kita lupa suatu saat bagi orang-orang yang lupa kepada Tuhannya, bagi orang-orang yang lupa kepada Rabb-Nya, bagi orang-orang yang lupa kepada ibu dan bapaknya, azab al-akbar, akan diazab. Sidang jamaah yang mulia, di hari lebaran ini adalah momentum terbaik buat kita. Ini adalah momentum terbaik buat kita untuk menghisap diri kita. Apakah kita adalah manusia yang baik di dunia ini? Apakah kita manusia yang sudah benar di dunia ini? Apakah kita manusia yang cinta sekali kepada dunia ini sehingga melupakan akhirat? Ada seorang ibu yang menunggu di pintu rumahnya. Setiap pintu yang berbunyi, setiap pintu yang bergerak, mengira anak laki-lakinya sudah pulang. Sidang jamaah yang mulia, ibu kita mengira anak laki-lakinya sudah pulang. Anak yang dia sayang dulu, anak yang digendong-gendong dulu, anak yang dipeluk dulu, anak yang dikandung 9 bulan dulu, menunggu anaknya pulang. Ini momentum terbaik buat kita berbakti kepada kedua orang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak mudah sidang jamaah yang mulia. Hari ini kita sudah mulai meranjak dewasa. Sebahagian saudara-saudara kita sudah tidak ada lagi ibu dan bapaknya. Dulu di masa hidupnya kita lupa. Dulu di masa hidupnya kita lupa sidang jamaah yang mulia. Sekarang kita rindu membeli makanan kesukaannya. Sekarang kita rindu membeli pakaian baru untuknya. Sekarang kita rindu bercerita kepadanya. Sekarang kita rindu supaya dia tidur di bangkuan kita dan kita tidur di bangkuannya. Kita rindu sidang jamaah yang mulia saat kita disuapkan makanan di waktu kecil, dan kita rindu untuk menjaganya sidang jamaah yang mulia. Tapi sekarang dia sudah meninggal dunia. Sidang jamaah mulia, sekarang ibu kita masih ada. Sekarang ayah kita masih ada. Matanya sudah mulai cekung, rambutnya tak sehitam dulu lagi, kulitnya sudah mulai keriput. Dia tidak sesehat seperti biasanya. Badannya mulai lemah, mulai membungkuk. Dia sudah mulai sakit-sakitan. Datanglah, memohon maaflah kepada keduanya. Cium tangannya selagi bisa. Ada sekarang yang rindu mencium tangannya, tapi tangannya tak lagi sampai untuk dicium. Maka momentum Idul Fitri ini, peluklah ibu kita, sampaikan permohonan maaf kita. Sekarang kita sudah punya keluarga, kita sudah punya istri, kita sudah punya anak, kita sudah punya rumah yang mewah, kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya gaji yang cukup
sidang jemaah yang mulia, jangan lupakan ibu kita di hari Idul Fitri ini. Jangan lupakan ibu yang mengandung kita. Kita lupa karena istri kita cantik, sidang jemaah yang mulia. Kita sudah punya banyak uang, kita sudah punya banyak harta, lalu melupakan ibu dan ayah kita. Ayah kita sudah tua. Dia yang mempertaruhkan nyawanya demi sekolah kita. Dia yang tahan panas, menahan hujan, bahkan kakinya berdarah supaya kuliah kita. Dia bukan orang kaya. Ayah kita bukan orang yang banyak uang. Dia orang miskin, hanya seorang petani. Tapi demi anaknya, dia bekerja keras supaya kita bisa sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 29 hari kita berpuasa Ramadan. Apa yang kita rasakan? 29 hari kita puasa Ramadan, kita salat malam. Musim-musim kebaikan yang agung 29 hari yang lalu sudah berpisah dengan kita. Kemarin kita melihat pemandangan yang membuat orang-orang beriman gembira. Masjid-masjid penuh, kaum muslimin betah duduk di dalam masjid, sidang jemaah mulia. Mereka lama-lama duduk untuk membaca Al-Quran, untuk sholat di dalam masjid, ibadah-ibadah yang lain. Kita lihat di luar masjid, umat Islam selama Ramadan, spirit bersedekahnya meningkat, spirit berdakwahnya meningkat, spirit melakukan kebaikan meningkat. Mereka menginginkan mendapatkan keuntungan akhirat seperti yang dijanjikan Allah, wa jazahum bima sabaru jannatu wa harira, dan Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran dengan syurga dan pakaian sutra. Meskipun saat ini kita sudah berpisah dengan Ramadan, kita sudah berpisah dengan bulan yang mulia, sidang jamaah yang mulia, bulan yang diampunkan dosa-dosa kita, bulan pembebasan dari api neraka, kesempatan untuk berbuat baik, mentaati Allah dan Rasul, dan menjauhi larangan. Seperti bulan Ramadan belum berakhir, walaupun kita sudah memasuki bulan Syawal, pintu-pintu kebaikan masih terbuka buat kita. Pintu maaf dari Allah masih terbuka buat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa itu sidang jamaah yang mulia? Ajal, kematian datang kepada siapapun. Di antara balasan Allah terhadap amal kebaikan seseorang, sidang jamaah yang berbahagia, adalah melakukan kebaikan. Innalil muttaqina mafaza, dan orang-orang yang bertakwa akan diberikan jannah, akan diberikan kemenangan kepada kita semua. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin salat Idul Fitri, sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan yang kemarin adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhan yang sama, Rabb yang sama yang kita sembah di bulan Syawal. Karena itu sidang jamaah yang mulia, jangan kita batasi ketaatan kita kepada Allah. Jangan kita batasi kebaikan kita kepada Allah. Jangan. Coba kita perhatikan selama Ramadan
malu. Tapi anehnya, kita tidak malu tidak sholat. Kita tidak malu tidak sholat subuh. Kita tidak malu tidak sholat zuhur. Kita tidak malu tidak sholat. Di kedai-kedai kopi penuh. Di kafe-kafe berbuka puasa penuh. Orang-orang kantor bukber katanya penuh. Berbuka puasa sidang jamaah yang mulia. Seharusnya di luar Ramadan masjid-masjid penuh karena ketaatan kita meningkat, keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat. Kenapa? Karena puasa Ramadan meningkat semuanya. Kita ditarbiyahkan oleh Allah, kita dididik oleh Allah langsung menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Takut. Tapi aneh, semakin hari semakin banyak orang tidak sholat. Semakin hari semakin banyak orang meninggalkan sholat dengan biasa-biasa saja. Hana malem, hanayo, para ulama hanya berbeda pendapat. Kalau seandainya orang dalam kehidupan yang tidak pernah sholat sekalipun, hanakan sembahyang, hanakan salat laudit, orang datang salat Idul Fitri, tapi mereka tak pernah datang ke masjid. Ini aneh. Para ulama berbeda pendapat, bukan tentang kewajiban sholat, tapi mereka berbeda pendapat. Kalau ada yang meninggal tidak sholat maktubah, tidak sholat wajib selama hidupnya, mereka akan dikuburkan kemana? Cuman itu perbedaannya. Apakah dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, atau mereka dikuburkan di perkuburan orang-orang kafir? Ini bahaya. Baina sholat, perbedaan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir itu di sholatnya. Maka momentum Idul Fitri ini sidang jamaah mulia, jangan tinggalkan sholat kita. Bahaya. Kalau hidup kita tak pernah sholat, ini bahaya. Kalau hidup kita sombong untuk sujud di hadapan Allah, ini mengerikan. Mengerikan. Karena kehidupan kita bisa berakhir kapan saja. Karena kehidupan kita bisa dijemput ajal kapan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sad, sad.